Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke teman-teman, sesuai dengan judul tadi yang sudah tayang di depan dan juga tampilan di monitor teman-teman, di monitor atau di handphone atau di tablet atau di mana saja, itu kita hari ini akan membahas pada masa dan momen inersia ya. Jadi pada video ini kita akan membahas seputar masa dan momen inersia. Saya yakin teman-teman sudah sering dengar masa, momen inersia. Udah, itu bedanya apa? Persamaannya apa? Oke, sebelum kita lebih jauh, kita akan mulai dari basicnya dulu, dari dasarnya. Dan tentu saja yang paling dasar adalah seputar masa. Oke, masa itu apa sih? Masa. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, masa itu media massa. Masa itu banyak orang. Apalagi ya, masa dan masa-masa yang lain. Masa yang akan datang, itu beda. Masa ketika ditinggal, itu juga beda. Dan itu kita tidak akan membahas itu, nanti jadi curhat. Oke, ini masa adalah properti dari objek fisik. Jadi contohnya misalkan ini ada objek, ini mouse ya, tutup logonya. Nah, saya tidak di endorse. Ini mouse atau bahasa Indonesia apa? Atau tikus. Dia punya massa, karena massa adalah properti dari benda fisik atau objek fisik. Apakah hanya benda? Tidak, manusia juga objek. Manusia, semut, virus, semua punya massa. Yang itu adalah properti dari benda atau dari objek fisik, bukan dari benda, dari objek fisik. Mouse. Apa nih? Gurita. Speaker. Semua punya massa. Nah, terus yang kedua ya, yang kedua adalah massa adalah ukuran dari hambatan. Ukuran dari hambatan. Hambatan apa? Hambatan percepatan ketika mengalami gaya total. Jadi ketika mengalami gaya total, gaya total akan mengakibatkan munculnya percepatan. Nah, massa itulah yang akan menjadi gaya objek ukur atau titik ukur, tolak ukur dari hambatan agar dia berubah motionnya, geraknya. Misalkan dari diam jadi bergerak, dari kecepatan sama jadi turun kecepatannya atau jadi naik kecepatannya. Oke, jadi yang dapat dialami gara-gara munculnya percepatan itu yang menghambat adalah massa. Contohnya gini, mouse ini ya, mouse ini bisa saya angkat ke sini, bisa saya bawa kayak gini. Itu karena titik ukur resistnya dia atau titik ukur hambatan dia untuk mencegah gaya saya tuh lebih besar dari kurang dari gaya saya, sehingga dia tidak bisa mempertahankan posisinya atau kondisinya. Tapi coba semut suruh geser ini, semutnya cuma satu. Semut disuruh geser mouse-nya besar ini ya, semutnya cuma satu. Kalau semutnya 10.000 ya bisa, semutnya cuma satu, nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia gaya yang dihasilkannya dia itu belum cukup untuk melewati hambatan tadi, hambatan dari massa tadi. Ini massanya berapa ya? Berapa gram kira-kira? Ya sekian gram lah. Saya tidak akan munculkan, ini ada mereknya nih. Nah, nggak kelihatan ya. Oke, itu massa. Terus satuannya apa? Saya yakin teman-teman sudah tahu. Satuannya massa adalah kilogram untuk SI, ada juga pounds. Bukan pound sterling ya, pound sterling itu duit, tapi pounds atau LB, singkatan simbolnya. Terus ada ounce juga, ounce setara dengan histogram. Terus hektogram, Hg. Terus ada macam-macam. Tapi kita tidak akan membahas itu. Mungkin saya yakin orang-orang di pasar sudah sangat jago seputar massa ini. Tapi masalahnya di masyarakat itu kita menyebutnya bukan massa, tapi apa? Berat. Ingat, massa bukan berat ya. Massa bukan berat. Beda.
Oke, sekarang kita akan fokus bahas berat. Berat itu apa sih? Tadi kan massa bukan berat tuh. Nah sekarang terus berat itu apa? Berat itu apa? Berat adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi atau massa otomatis M kali G. Jadi massa yang dipengaruhi oleh gravitasi adalah berat. Jadi kalau massa yang tidak ada gravitasinya, dia hanya massa. Selain dari gravitasi, dia juga bisa wah ini tipe Kuipernya apa Kuiper? Perbaiki dulu. Akibat. Jadi berat juga bisa ada muncul gaya reaksi yang menyebabkan objek bertahan pada posisinya. Nah itu juga disebut berat. Oke. Contohnya apa? Misalkan ada gaya reaksi magnetik, sehingga misalkan ini dari logam ya, masih dari logam, dia nempel di atas, dia disebut berat. Jadi berat itu sekali lagi bukan massa, tapi ada komponen massa di dalam berat. Yang paling gampang umumnya teman-teman tahu adalah massa dipengaruhi oleh gravitasi. Oke ya, sip. Oke, itu seputar massa dan berat. Saya yakin teman-teman mungkin sudah sering dengar tentang seputar massa dan berat. Cuman ini kita refresh lagi, kita coba ulangi lagi, kita ketahui lagi, agar teman-teman nanti bisa lebih untuk mendalami langkah-langkah selanjutnya, khususnya di bidang kinetika. Karena kita kemarin sebelum sudah bahas kinematika di video-video sebelumnya, ini kita akan mulai masuk ke arah kinetika, tapi kita belum masuk karena ini kita baru masih di ujung sekali. Masih baru di tentang massa, dan satunya lagi adalah momen inersia. Dan ini momen inersia. Momen inersia itu apa sih? Nah, momen inersia itu juga disebut sebagai massa momen inersia. Juga disebut sebagai massa angular atau inersia rotasi. Dari tiga istilah ini, otomatis teman-teman bisa mikir, momen inersia itu sebenarnya sama aja kayak massa, cuma dia di wilayah rotasi. Nanti akan ada video khusus yang membahas seputar momen inersia. Kenapa khusus? Karena ini beda objek, beda perhitungannya, beda penentukannya. Titik putarnya ada di mana, itu juga akan menyebabkan adanya perbedaan di nilai inersianya dan sebagainya. Sehingga khusus untuk momen inersia akan kita bikinkan satu khusus video. Mungkin bukan satu, kalau nanti kurang bisa dua. Tapi yang jelas tidak di video ini, karena nanti bisa videonya panjang sekali, nanti di setel bisa mencapai 2-3 jam. Wah, saya akan sama Avenger nanti. Cuman tidak ada Spider-Man-nya. Oke. Terus dari setelah video ini kita akan membahas putar titik pusat massa di video berikutnya. Untuk video ini kita sampai sekian dulu seputar massa dan momen inersia. Teman-teman bisa memberikan banyak komentar di kolom komentar seputar topik ini. Saya yakin teman-teman mungkin punya pendapat pribadi, punya sumber lain yang mau ingin menambah seputar tentang massa dan momen inersia ini, bisa silakan tulis di komentar. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua video ini. Jangan lupa subscribe dan klik like jika suka, dislike aja kalau tidak suka. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.